Halo guys, perkenalkan saya Prandeska Putra Mulyadi. Saya dari kelompok 3. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul menganalisis eksistensi dan kedudukan BK di sekolah berdasarkan landasan yuridis formal dan yuridis informal. Oke, sebelum masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan kelompok 3 dulu. Kelompok 3 beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu Hikmah Devi dengan NIM 2302-2014. Yang kedua Kartika Jintasari 2301-6022. Yang ketiga dengan saya sendiri Prandeska Putra Mulyadi 2308-6332. Yang keempat yaitu Yusuf Alfi Hidayat dengan NIM 20076-6109. Oke, kita langsung masuk saja ke materi yang pertama. Eksistensi BK di sekolah. Pelayanan bimbingan dan konseling memfasilitasi pengembangan peserta didik secara individual, kelompok, atau klasikal, sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat, perkembangan kondisi, serta peluang-peluang yang dimiliki, menurut Hikmawati 2016. Pelayanan ini juga membantu mengatasi kelemahan dan hambatan serta masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Bimbingan dan konseling merupakan upaya proaktif dan sistematik dalam memfasilitasi individu mencapai tingkat perkembangan yang optimal, pengembangan perilaku yang efektif, pengembangan lingkungan, dan peningkatan fungsi atau manfaat individu dalam lingkungannya. Kedudukan BK di sekolah berdasarkan landasan yuridis formal. Bimbingan dan konseling terdiri dari kata yang masing-masing memiliki pengertian. Pertama, bimbingan. Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor kepada seorang konseling yang bertujuan agar konseli mampu mengembangkan kemampuan dirinya dengan mengoptimalkan potensi yang dimilikinya sehingga menjadi pribadi yang mandiri. Sedangkan konseling dalam buku Proyitno dan Amri 2015 mengatakan istilah sebelumnya yaitu penyuluhan, serta memberikan definisi bahwa konseling merupakan upaya pemberian bantuan berupa wawancara secara langsung yang diberikan oleh seseorang yang kompeten yang disebut konselor kepada konseli yang sedang mengalami suatu permasalahan dengan tujuan agar individu tersebut dapat mengatasi permasalahan tersebut. Menurut Hanum 2015. Materi selanjutnya mengenai berdasarkan landasan yuridis informal, terbagi menjadi 3. Yang pertama, landasan psikologi. Landasan psikologi merupakan salah satu bagian yang terpenting untuk dibahas dalam bimbingan konseling. Hal ini didasari bahwa peserta didik atau klien sebagai individu yang dinamis dan berada dalam proses perkembangan, memiliki interaksi dan dinamika dalam lingkungan serta senantiasa mengalami berbagai perubahan dalam sikap dan tingkah lakunya. Proses perkembangan seseorang tidak selamanya berlangsung secara linear atau sesuai dengan apa yang diharapkan, tetapi terkadang bersifat stagnasi atau bahkan diskontinuitas perkembangan, menurut Lubis tahun 2012. Yang kedua, landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya juga perlu diketahui secara lengkap oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling, karena landasan ini dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan kebudayaan sebagai faktor yang memengaruhi perilaku individu. Setiap individu pada dasarnya merupakan produk dari lingkungan sosial budaya yang ada di sekitarnya. Kegagalan dalam memenuhi tuntutan sosial budaya dapat mengakibatkan tersingkirnya dari lingkungannya. Materi selanjutnya adalah landasan ilmu pengetahuan teknologi dan globalisasi. Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa ilmu pengetahuan teknologi dan globalisasi memiliki fungsi terhadap berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Artinya berbagai disiplin ilmu seperti psikologi, ilmu pendidikan, filsafat, antropologi, sosiologi, komunikasi, ekonomi, dan agama sangat berfungsi dalam bimbingan konseling.
Sumbangan berbagai disiplin ilmu lain kepada bimbingan dan konseling tidak hanya terbatas kepada pembentukan dan pengembangan teori-teori bimbingan konseling, melainkan juga kepada praktik pelayanannya. Oke guys, jadi kesimpulan yang kita dapat pada materi kali ini adalah pelayanan bimbingan konseling membantu mengatasi kelemahan dan hambatan serta masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Bimbingan dan konseling merupakan upaya proaktif dan sistematik dalam memfasilitasi individu mencapai tingkat perkembangan yang optimal, pengembangan perilaku yang efektif, pengembangan lingkungan, dan peningkatan fungsi atau manfaat individu dalam lingkungannya. Dasar pemikiran penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah bukan semata-mata terletak pada ada atau tidak adanya landasan hukum atau ketentuan dari atas, tetapi yang lebih penting adalah menyangkut mengenai upaya memfasilitasi peserta didik yang selanjutnya disebut sebagai konseli, agar mampu mengembangkan potensi dirinya atau mencapai tugas-tugas perkembangannya.